Seorang dokter berkata kepada milioner yang menangis atas kondisi terminal putranya yang masih kecil, "Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan putra Anda." Tetapi seorang gadis miskin masuk ke kamar rumah sakit dan berkata, "Biarkan aku mencoba," lalu melakukan sesuatu yang luar biasa yang mengejutkan semua orang. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Matahari Jakarta bersinar terang di atas gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, memantulkan cahaya keemasan pada jendela-jendela kaca Menara Harapan, gedung tertinggi di pusat bisnis ibu kota. Di lantai teratas, Hendra Wijaya berdiri memandang kota yang telah ia taklukkan dengan kekayaan dan pengaruhnya. Pria berusia 45 tahun itu adalah pemilik Wijaya Group, konglomerat yang menguasai industri properti, teknologi, dan kesehatan di seluruh Indonesia. Pak Hendra, rapat dengan investor Singapura akan dimulai dalam 5 menit. Suara Ratna, asisten pribadinya, memecah lamunan. Hendra mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari pemandangan kota. "Batalkan semua janji hari ini. Aku harus ke rumah sakit." Ratna terdiam sejenak. "Tapi Pak, ini pertemuan yang sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Proyek pelabuhan Tanjung Priok." "Ku bilang batalkan," nada suara Hendra meninggi sebelum kembali tenang. "Maaf Ratna, tapi Raya lebih penting dari semua proyek ini." Nama itu Raya, putra tunggalnya yang berusia 14 tahun, satu-satunya yang tersisa dari pernikahannya dengan mendiang istrinya, satu-satunya pewaris kerajaan bisnisnya, dan kini satu-satunya alasan hidupnya. 6 bulan lalu Raya mulai menunjukkan gejala aneh. Tangannya sering gemetar tanpa sebab, lalu kakinya mulai lemah hingga sulit berjalan. Hendra telah membawanya ke berbagai rumah sakit terbaik di Jakarta, Singapura, bahkan Amerika Serikat. Limusin hitam meluncur mulus menembus kemacetan Jakarta. Hendra duduk diam di kursi belakang, matanya terpaku pada layar tablet yang menampilkan grafik saham perusahaannya yang terus meningkat. Tapi tidak ada kebanggaan di matanya, hanya kekosongan. "Kita sudah sampai Pak," ujar Soeharto, sopirnya selama 10 tahun terakhir. Rumah Sakit Internasional Jakarta berdiri megah dengan arsitektur modern. Hendra melangkah cepat melewati lobi utama, di mana perawat dan dokter mengangguk hormat saat melihatnya. Dia adalah donatur terbesar rumah sakit ini. Langkahnya terhenti di depan ruangan VVIP tempat Raya dirawat. Melalui jendela kaca, ia melihat putranya terbaring lemah. Tubuh kurus Raya dikelilingi berbagai alat medis canggih. Dr. Suryanto, dokter kepala neurologi terbaik di Asia Tenggara, berdiri di samping tempat tidur sedang memeriksa catatan medis. "Bagaimana perkembangannya?" tanya Hendra segera setelah memasuki ruangan. Dr. Suryanto menghela napas pertanda buruk. "Pak Hendra, saya ingin bicara 4 mata di ruangan saya." Ruangan Dr. Suryanto dipenuhi sertifikat dan penghargaan dari berbagai institusi medis internasional. Hendra duduk dengan gelisah, sementara dokter itu mempersiapkan beberapa hasil pemeriksaan di komputernya. Hasil tes terbaru menunjukkan bahwa Raya menderita sindrom Wijaya Kusuma. Dr. Suryanto memulai dengan nada formal. "Ini adalah penyakit neuromotor degeneratif yang sangat langka. Hanya ada 5 kasus yang terdokumentasi di seluruh dunia." "Apa artinya itu? Bisakah disembuhkan?" desak Hendra. "Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat secara progresif. Pasien akan kehilangan kemampuan motoriknya sedikit demi sedikit, hingga..." Dr. Suryanto menjeda. "Hingga tubuh sepenuhnya lumpuh, termasuk fungsi pernapasan." Ruangan terasa berputar bagi Hendra. "Tapi pasti ada pengobatannya, kan? Katakan saja berapa biayanya. Aku akan membayar berapapun." Dr. Suryanto menggeleng pelan. "Bukan soal biaya, Pak Hendra. Belum ada pengobatan yang terbukti efektif untuk sindrom ini. Kita bisa mencoba terapi eksperimental, tapi saya harus jujur, prognosisnya tidak baik." "Aku tidak menerima itu." Hendra menggebrak meja. "Kau dokter terbaik dengan peralatan tercanggih di rumah sakit terbaik yang uangku bantu bangun, dan kau bilang tidak ada yang bisa dilakukan? Saya mengerti kemarahan Anda. Kita bisa mencoba protokol eksperimental dari Swiss. Saya akan menghubungi kolega saya di Basel." Dalam 2 bulan berikutnya, Raya menjalani berbagai terapi eksperimental.
Hendra mengundang spesialis dari Amerika, Jerman, dan Jepang. Kamar VVIP Raya berubah menjadi pusat penelitian mini dengan peralatan tercanggih yang diimpor khusus. Biayanya mencapai miliaran rupiah setiap hari, tapi Hendra tidak peduli. Sementara itu, kondisi Raya semakin memburuk. Tangannya kini sepenuhnya lumpuh. Ia tidak bisa menggerakkan lehernya. Suaranya menjadi lirih dan tak jelas. Tatapan matanya mulai kosong, seolah jiwanya perlahan meninggalkan tubuhnya. Pada suatu malam hujan deras, Hendra duduk di samping tempat tidur Raya. Putranya telah tertidur karena pengaruh obat penenang. Hendra menggenggam tangan kecil yang kini tak mampu lagi membalas genggamannya. "Aku akan menyelamatkanmu, nak. Apapun caranya," bisiknya. Keesokan harinya, Dr. Suryanto meminta pertemuan darurat. Kali ini, ruangannya dipenuhi tim dokter dari berbagai negara. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi yang sama, kekalahan. "Kami sudah mencoba segala cara, Pak Hendra," ucap Dr. Suryanto dengan berat. "Terapi sel punca, imunoterapi, stimulasi elektrik saraf tepi, semuanya gagal. Sindrom ini terlalu agresif." "Apa maksudmu?" Hendra merasa tenggorokannya tercekat. Kondisi Raya sudah mencapai tahap terminal. Sistem sarafnya mengalami degenerasi yang sangat cepat. Dalam beberapa minggu, dia akan kehilangan kemampuan bernapas secara mandiri. Tidak mungkin," Hendra menggeleng, menolak menerima kenyataan. "Saya menyarankan agar Anda mempersiapkan diri," lanjut Dr. Suryanto. Suaranya melunak. "Kita bisa memindahkan Raya ke perawatan paliatif untuk memastikan sisa waktunya nyaman dan..." "Cukup." Hendra bangkit dari kursinya. "Aku tidak akan menyerah pada anakku. Kalian semua dibayar untuk menyembuhkannya, bukan untuk menyuruhku menerima kematiannya." Hendra berlari keluar ruangan, meninggalkan para dokter dalam keheningan. Ia terus berlari melewati koridor rumah sakit, tidak mempedulikan tatapan orang-orang. Di luar, hujan turun deras, tapi ia tidak peduli. Ia masuk ke mobilnya dan berteriak pada Soeharto, "Bawa aku ke Taman Suropati sekarang." Mobil mewah itu melaju menembus hujan. Hendra tidak tahu mengapa ia ingin pergi ke taman itu. Mungkin karena itu adalah tempat favorit Raya dulu, sebelum sakitnya. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di sana, menikmati es krim dan memberi makan burung-burung merpati. Taman terlihat sepi karena hujan. Hendra keluar dari mobil tanpa payung, membiarkan hujan membasahi setelan mahalnya. Ia berjalan tanpa arah, hingga matanya menangkap sosok seorang gadis kecil berlindung di bawah gazebo taman. Usianya sekitar 12 tahun, dengan pakaian sederhana duduk sendirian sambil melipat kertas origami. Entah mengapa, Hendra melangkah mendekatinya. Mungkin karena usianya yang tidak jauh berbeda dengan Raya, atau mungkin karena tatapan matanya yang tenang dan bijaksana, tatapan yang tidak lazim untuk anak seusianya. Gadis itu mendongak saat Hendra mendekat. Tanpa rasa takut atau sungkan, ia menatap langsung ke mata pria kaya itu. Lalu, dengan suara jernih yang terdengar jelas, meski diiringi derasnya hujan, gadis itu mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. "Saya tahu cara menyembuhkan putra, Bapak." Hendra tersentak mendengar kata-kata gadis itu. Amarah dan kebingungan bercampur di wajahnya yang basah oleh air hujan. "Apa katamu? Kau tidak tahu apa-apa tentang putraku," bentaknya. Gadis itu tidak gentar. Matanya yang besar dan tenang tetap menatap Hendra dengan keyakinan yang aneh. "Putra Bapak menderita sindrom Wijaya Kusuma. Tubuhnya semakin lemah setiap hari. Dokter-dokter sudah menyerah." Hendra mundur selangkah, terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu?" "Nama saya Putri Pratiwi." Gadis itu memperkenalkan diri, mengabaikan pertanyaan Hendra. "Dan saya pernah mengalami hal yang sama seperti putra Bapak." "Omong kosong," Hendra mendengus. "Sindrom ini sangat langka. Hanya ada 5 kasus di dunia. Dan 6, potong Putri. "Saya kasus ke-6, tapi tidak ada yang mencatatnya dalam jurnal medis karena saya disembuhkan oleh ibu saya, bukan oleh dokter-dokter dengan gelar dari luar negeri." Hendra menatap gadis itu dari atas ke bawah. Perawakannya kecil namun tegap.
Gerakannya lincah dan matanya tajam. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah menderita penyakit mematikan yang kini menggerogoti putranya. "Kau hanya anak kecil yang mencari perhatian," kata Hendra dingin. "Atau lebih buruk lagi, kau dikirim seseorang untuk memanfaatkan keputusasaanku." Putri mengeluarkan selembar kertas dari tasnya yang usang. Sebuah foto lama yang menunjukkan seorang gadis kecil terbaring di ranjang bambu sederhana dengan selang infus yang terpasang pada alat yang tampak primitif. Gadis dalam foto itu adalah Putri, 3 tahun lebih muda, dengan tubuh kurus dan mata yang hampir sama kosongnya dengan Raya sekarang. "Ini saya 2 tahun lalu," kata Putri pelan. "Dokter di puskesmas bilang saya tidak akan bertahan lebih dari sebulan." Hendra mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu dalam gambar itu, raut wajah, posisi tubuh yang kaku, tatapan kosong, yang mengingatkannya pada Raya. Namun ia segera menguasai dirinya dan mengembalikan foto tersebut. "Siapapun bisa memalsukan foto," katanya, meski nada suaranya tidak sedingin sebelumnya. "Apa maumu sebenarnya? Uang?" "Saya tidak butuh uang Bapak," jawab Putri tenang. "Saya hanya ingin membantu. Tidak ada orang lain yang tahu cara menyembuhkan penyakit ini selain ibu saya. Dan bagaimana ibu ajaibmu ini bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh tim dokter internasional dengan peralatan medis tercanggih?" tanya Hendra sinis. "Dengan tangan, hati, dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun," jawab Putri sederhana. "Ibu saya adalah generasi ke-7 penjaga ilmu penyembuhan Sasak Lombok yang telah ada jauh sebelum rumah sakit modern berdiri di negeri ini." Hujan mulai mereda. Suharto, yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan, perlahan mendekati mereka dengan payung di tangan. "Pak Hendra, mobil sudah siap," Dr. Suryanto menelepon. Katanya ada perkembangan baru tentang kondisi Tuan Raya. Hendra menatap Putri sekali lagi. Sebagian dari dirinya ingin percaya, ingin berpegangan pada secerca harapan sekecil apapun. Tapi logika dan kebanggaannya menolak mentah-mentah. "Jauhi keluargaku," ucapnya dingin. "Jika aku melihatmu mendekat lagi, aku akan menghubungi polisi." Putri tidak menjawab. Ia hanya menatap Hendra dengan tatapan yang anehnya bukan tatapan kecewa atau marah, melainkan tatapan pengertian, seolah ia sudah menduga reaksi ini dan memakluminya. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Hendra tidak bisa mengenyahkan pertemuan aneh tadi dari pikirannya. Kata-kata gadis itu terus terngiang. "Saya tahu cara menyembuhkan putra Bapak." "Suharto," panggilnya tiba-tiba. "Kau tahu apa itu ilmu penyembuhan Sasak Lombok?" Suharto, yang berasal dari Lombok, tampak terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu saja, Pak. Nenek saya dulu adalah seorang belian penyembuh tradisional. Mereka memiliki pengetahuan tentang tanaman obat dan teknik pijat yang katanya bisa mengobati berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter." "Dan kau percaya pada takhayul semacam itu?" Suharto terdiam sejenak sebelum menjawab hati-hati. "Adik saya pernah lumpuh setelah demam tinggi, Pak. Dokter bilang sarafnya rusak permanen. Tapi setelah dibawa ke belian, dalam 3 bulan dia bisa berjalan lagi. Saya tidak tahu itu ilmu atau keajaiban, tapi hasilnya nyata." Kata-kata itu mengganggu Hendra sepanjang sisa hari itu. Di rumah sakit, Dr. Suryanto menyambutnya dengan kabar yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Tim dokter internasional telah sepakat bahwa kondisi Raya tidak dapat diperbaiki. Mereka hanya bisa memperlambat progres penyakit, tidak menghentikannya. Malam itu, Hendra tidak pulang ke mansionnya yang megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Ia memilih untuk menginap di rumah sakit, duduk di samping Raya yang tertidur pulas karena obat. Dalam keheningan ruangan yang hanya diisi oleh suara peralatan medis, pikirannya melayang pada gadis misterius di taman. Bagaimana dia bisa tahu tentang penyakit Raya? Bisiknya pada diri sendiri. Keesokan paginya, Hendra memanggil Ratna, asisten pribadinya yang efisien dan disiplin. "Aku ingin kau mencari informasi tentang seorang gadis bernama Putri Pratiwi, usianya sekitar 12 tahun, mungkin tinggal di sekitar Taman Suropati, dan cari tahu tentang ilmu penyembuhan Sasak Lombok." Ratna, yang telah terbiasa dengan permintaan-permintaan aneh bosnya, hanya mengangguk dan segera bekerja.
Dengan koneksi luas Wijaya Group, informasi apapun bisa didapatkan dalam hitungan zaman sore itu. Ratna kembali dengan sebuah map tebal. Ini semua yang bisa kami temukan, Pak. Putri Pratiwi, 12 tahun, tinggal di pemukiman kumuh Kampung Melayu bersama ibunya, Nuraini Pratiwi. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di salah satu proyek konstruksi. Hendra membuka map tersebut. Ada foto Putri dan ibunya di depan rumah sederhana mereka. Wanita di foto itu berusia sekitar 35 tahun, dengan wajah yang memancarkan ketegaran dan kearifan. 2 tahun lalu, Putri dirawat di Puskesmas Kampung Melayu dengan gejala yang mirip dengan sindrom Wijaya Kusuma, meskipun diagnosis resminya adalah gangguan neurologis yang tidak spesifik. Karena keterbatasan fasilitas diagnostik, dokter memperkirakan dia tidak akan bertahan lama dan menyarankan perawatan di rumah. Hendra menahan napasnya. Lalu dia sembuh total, Pak. Tidak ada catatan medis tentang pemulihannya karena dia tidak kembali ke puskesmas. Tapi kami mewawancarai petugas kesehatan setempat yang masih ingat kasusnya. Mereka menyebutnya sebagai keajaiban medis. Dan tentang ibunya, tentang ilmu penyembuhan itu? Ratna mengeluarkan beberapa lembar kertas lainnya. Nuraini Pratiwi berasal dari desa terpencil di Lombok Utara. Ia memang keturunan belian penyembuh tradisional. Menurut tetangga, selama berbulan-bulan ia merawat Putri dengan metode tradisional, ramuan herbal, pijat khusus, dan semacam terapi suara dengan nyanyian khas Sasak. Hendra menatap foto-foto itu lama. Gadis yang dulunya terbaring lemah seperti Raya kini berdiri tegak dengan senyum cerah. Ibunya dengan pakaian sederhana namun sorot mata penuh keyakinan. Apa menurutmu ini nyata, Ratna? Tanya Hendra pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ratna yang selama 10 tahun bekerja dengan Hendra tidak pernah melihat bosnya segoyah ini. Saya tidak tahu, Pak. Tapi yang saya tahu, ketika kedokteran modern menyerah, terkadang kita perlu membuka pikiran untuk kemungkinan lain. Hendra menutup map itu dan berjalan ke jendela. Di luar, matahari Jakarta mulai tenggelam, menyinari kota dengan cahaya keemasan. Di suatu tempat di antara gedung-gedung pencakar langit itu, di sebuah pemukiman kumuh, mungkin ada harapan terakhir untuk putranya. Siapkan mobil, kata Hendra tiba-tiba. Aku ingin bertemu dengan Nuraini Pratiwi. Malam itu, limusin mewah Hendra memasuki gang sempit Kampung Melayu yang tidak pernah dijejaknya sebelumnya. Orang-orang menatap dengan heran ketika pria dengan setelan mahal turun dari mobil dan berjalan menuju sebuah rumah kecil dengan atap seng dan dinding setengah bata. Namun, rumah itu kosong. Tetangga memberitahu bahwa Nuraini dan Putri telah pergi sejak pagi dan belum kembali. Tidak biasanya mereka pergi selama ini. Tuan mencari kami? Sebuah suara lembut terdengar dari belakang Hendra. Ia berbalik dan melihat Putri berdiri di sana dengan ibunya di sampingnya. Nuraini Pratiwi lebih kecil dari yang Hendra bayangkan, dengan tubuh kurus namun tegap dan mata yang memancarkan kekuatan dalam. Hendra Wijaya, pria yang terbiasa dengan kekuasaan dan kontrol, kini berdiri canggung di depan rumah sederhana itu. Mata Nuraini menatapnya dengan tenang, tanpa rasa takut atau segan yang biasa ia lihat dari orang-orang yang bertemu dengannya. Mari masuk, Pak, ajak Nuraini dengan suara lembut namun tegas. Di luar tidak nyaman untuk bicara. Interior rumah itu jauh lebih rapi dan bersih dari yang Hendra bayangkan. Dinding yang dicat putih dihiasi beberapa lukisan sederhana. Di sudut ruangan terdapat rak berisi berbagai stoples kaca dengan rempah dan tanaman kering. Aroma wangi dari dupa tipis menciptakan suasana yang anehnya menenangkan. Silakan duduk, Nuraini menunjuk ke kursi kayu sederhana. Putri, buatkan teh untuk tamu kita. Hendra duduk dengan canggung. Kursi kayu itu jauh berbeda dari kursi kulit eksekutif yang biasa ia duduki, tapi anehnya terasa nyaman. Putri memberitahu saya bahwa Anda akan datang, ujar Nuraini sambil duduk di hadapan Hendra. Bagaimana dia bisa tahu? Aku sendiri baru memutuskan beberapa jam lalu, tanya Hendra heran. Nuraini tersenyum kecil. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, Pak Hendra.
seperti penyakit putra Anda dan seperti kesembuhan putri saya. Putri kembali dengan 3 cangkir teh herbal yang aromanya asing namun menyegarkan. Hendra menyesap teh itu dengan hati-hati. Rasanya manis dengan sedikit kepahitan yang anehnya menyenangkan. "Saya ingin mendengar cerita Anda," kata Hendra akhirnya, "tentang penyakit putri Anda dan bagaimana dia sembuh." Nuraini menarik napas dalam, seakan mempersiapkan diri untuk cerita panjang. 2 tahun lalu putri mulai menunjukkan gejala aneh. Tangannya gemetar, kakinya semakin lemah, dan perlahan-lahan ia kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya. Dokter di puskesmas tidak bisa mendiagnosis dengan tepat. Mereka hanya mengatakan bahwa sistem sarafnya mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Hendra mengangguk, gejala yang sama persis dengan Raya. Mereka menyarankan saya untuk membawanya ke rumah sakit besar di Jakarta, tapi Nuraini tersenyum pahit. "Ari, kami tidak punya uang untuk itu, jadi saya membawanya pulang dan mulai menggunakan pengetahuan yang diwariskan oleh ibu saya dan ibunya ibu saya. Ilmu penyembuhan Sasak Lombok," gumam Hendra. Nuraini tampak sedikit terkejut. "Anda tahu tentang itu?" "Saya sudah menyelidiki tentang Anda," jawab Hendra, jujur. "Apa sebenarnya ilmu itu? Ramuan herbal, doa-doa, ritual?" "Bukan sekadar itu," jawab Nuraini dengan tenang. "Ilmu kami tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran modern. Kami justru menyembuhkan apa yang dokter tidak bisa sembuhkan, karena kami memahami bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan." Nuraini bangkit dan mengambil sebuah buku tua dari rak kecil di sudut ruangan. Buku itu terikat kulit dan tampak sangat kuno dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Catatan ini telah diwariskan selama 7 generasi. Di dalamnya terdapat pengetahuan tentang saraf dan otot manusia, yang bahkan ilmu kedokteran modern baru menyadarinya beberapa dekade terakhir. Hendra membuka buku itu dengan hati-hati. Halaman-halamannya dipenuhi diagram tubuh manusia yang sangat detail dengan penjelasan dalam bahasa Sasak kuno dan Jawa kuno. Ada juga ilustrasi titik-titik tertentu di tubuh dan jalur-jalur yang menghubungkannya, mirip dengan akupunktur, tapi jauh lebih kompleks. Saat putri sakit, saya merawatnya dengan teknik pijat khusus yang merangsang titik-titik tertentu di tubuhnya. Lanjut Nuraini. "Saya menggunakan ramuan herbal yang membersihkan darah dan memperkuat sarafnya. Saya menyanyikan kidung kuno yang frekuensinya membantu menenangkan dan menstimulasi otaknya. Dan yang terpenting, saya tidak pernah sekalipun berhenti percaya bahwa dia akan sembuh." Putri yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Ibu merawat saya setiap hari tanpa lelah. Bahkan ketika saya sudah tidak bisa bergerak sama sekali, ibu tetap berbicara dengan saya, membacakan cerita, memainkan musik, dan memastikan bahwa jiwa saya tetap terhubung dengan tubuh saya." Hendra menatap gadis kecil itu. Ada kekuatan dan kedewasaan dalam suaranya yang tidak sesuai dengan usianya, mungkin hasil dari perjuangan melawan penyakit yang hampir merenggut nyawanya. "Lalu, bagaimana dengan dokter yang merawatmu? Apa mereka tidak terkejut dengan kesembuhanmu?" tanya Hendra. Putri dan Nuraini saling bertukar pandang, ada keraguan di mata mereka. "Tidak semua dokter senang melihat pasien sembuh dengan cara yang tidak mereka pahami," jawab Nuraini hati-hati. "Haite, dokter di puskesmas memang terkejut dan senang melihat putri sembuh, tapi dokter spesialis dari rumah sakit besar yang pernah memeriksa putri, dia justru marah." "Marah? Kenapa seorang dokter marah melihat pasien sembuh?" tanya Hendra tidak percaya. "Karena itu mengancam reputasi dan otoritasnya," jawab Nuraini tenang. "Dia sudah mengatakan bahwa putri tidak mungkin sembuh, bahwa penyakitnya fatal dan tidak ada pengobatannya. Ketika putri sembuh, bukannya senang, dia justru menuduh kami berbohong tentang diagnosis awal." Hendra terdiam, mencerna informasi ini. "Siapa nama dokter itu?" "Dr. Suryanto," jawab Putri pelan. "Dia sempat menjadi konsultan di puskesmas untuk kasus-kasus khusus." Dunia Hendra seakan runtuh. Dr. Suryanto, dokter yang sama yang kini merawat Raya, yang mengatakan bahwa tidak ada harapan bagi putranya. "Anda tidak terlihat terkejut, Pak," Hendra kata Nuraini, mengamati reaksi tamunya dengan cermat.
Dr. Suryanto adalah dokter utama yang menangani putraku, jawab Hendra. Suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. Dia yang mengatakan bahwa Raya tidak akan bertahan lama. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Di luar terdengar suara hujan mulai turun, mengetuk lembut atap seng rumah sederhana itu. Saya ingin kalian merawat putraku, kata Hendra tiba-tiba, keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Aku akan membayar berapapun. Ini bukan soal uang, Pak Hendra, potong Nuraini dengan lembut. Pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki bukan untuk diperjualbelikan, tapi saya akan membantu putra Anda, karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup. Lalu apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Tanya Hendra, tidak terbiasa dengan orang yang menolak tawarannya. Tidak ada, jawab Nuraini, kecuali mungkin suatu hari nanti, Anda bisa membantu orang lain yang membutuhkan, seperti saya membantu putra Anda sekarang. Hendra terpana. Dalam dunianya yang keras dan penuh perhitungan, sikap tulus seperti ini terasa asing. Bagaimana kita akan melakukannya? Tanya Hendra akhirnya. Raya dirawat di rumah sakit dengan peralatan medis canggih. Aku tidak bisa membawanya begitu saja. Kami tidak meminta Anda untuk menghentikan perawatan medis putra Anda, jawab Nuraini bijak. Ilmu kami bisa berjalan berdampingan dengan kedokteran modern. Yang kami butuhkan hanyalah akses untuk merawatnya setiap hari selama beberapa jam. Tapi Dr. Suryanto tidak akan mengizinkan ini, gumam Hendra, mengingat sikap dokter itu terhadap pengobatan alternatif. Itulah sebabnya Anda harus membuat keputusan sebagai seorang ayah, bukan sebagai klien dokter, kata Nuraini tegas. Putra, Anda nyawanya masa depannya, itu semua tanggung jawab Anda, bukan Dr. Suryanto. Kata-kata itu menghantam Hendra seperti ombak besar. Selama ini, ia telah menyerahkan nasib Raya sepenuhnya ke tangan para dokter. Ia telah bergantung pada otoritas mereka, pada gelar dan reputasi mereka, pada janji-janji teknologi canggih yang mereka tawarkan. Tapi sekarang, berhadapan dengan seorang ibu sederhana dengan pengetahuan kuno, ia mulai mempertanyakan semua itu. Baiklah, kata Hendra akhirnya. Aku akan mengatur agar kalian bisa merawat Raya. Tapi aku butuh bukti bahwa metode kalian berhasil. Nuraini tersenyum lembut. Buktinya ada di depan Anda, Pak Hendra. Putri yang 2 tahun lalu terbaring seperti putra Anda sekarang, kini berdiri, tegak dan sehat. Hendra menatap Putri sekali lagi. Gadis itu balas menatapnya dengan sorot mata yang tenang dan yakin. Tidak ada keraguan di sana, hanya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mulai Hendra rasakan juga. Kapan kalian bisa mulai? Tanya Hendra. Besok, jawab Nuraini. Tapi ada satu hal yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu. Apa itu? Berbicara dengan putra Anda. Beritahu dia bahwa dia akan sembuh, bahwa Anda percaya dia akan sembuh. Dalam ilmu kami, kekuatan pikiran dan keyakinan pasien adalah kunci utama kesembuhan. Hendra mengangguk. Sudah terlalu lama ia berbicara kepada Raya dengan nada sedih dan putus asa, mengira bahwa putranya tidak bisa mendengar atau memahami. Mungkin sudah waktunya untuk mengubah itu. Saat Hendra bersiap untuk pulang, hujan di luar semakin deras. Nuraini memberikan sebuah bungkusan kecil kepadanya. Ini teh herbal khusus, minumkan pada putra Anda malam ini. Ini akan membantu menenangkan sistem sarafnya dan mempersiapkannya untuk perawatan besok. Hendra menerima bungkusan itu. Untuk pertama kalinya sejak Raya jatuh sakit, ia merasakan secercah harapan yang nyata, bukan harapan yang didasarkan pada janji-janji teknologi canggih atau obat-obatan eksperimental, tapi harapan yang didasarkan pada kekuatan manusia yang paling mendasar, cinta, kepercayaan, dan keyakinan. Terima kasih, ucapnya tulus, kata yang jarang sekali ia ucapkan dengan sepenuh hati. Saat mobil mewahnya meluncur meninggalkan kampung Melayu, Hendra tidak lagi melihat kawasan kumuh dengan mata seorang pengusaha properti yang hanya memikirkan nilai tanah. Ia melihatnya sebagai tempat di mana ia menemukan harapan, harapan yang tidak bisa dibeli dengan semua kekayaannya. Pagi itu, koridor Rumah Sakit Internasional Jakarta dipenuhi ketegangan yang tidak terucap. Para perawat dan staf medis berbisik-bisik,
saat melihat Hendra Wijaya berjalan bersama dua orang yang tidak biasa. Seorang wanita sederhana berusia 30-an dan gadis kecil berusia sekitar 12 tahun. Keduanya mengenakan pakaian sederhana yang kontras dengan kemewahan rumah sakit. Pak Hendra, saya tidak bisa mengizinkan ini. Dr. Suryanto berdiri menghadang di depan pintu ruangan VVIP tempat Raya dirawat. Membawa dukun atau tabib tradisional ke rumah sakit bertaraf internasional ini adalah pelanggaran protokol medis. Mereka bukan dukun, jawab Hendra tenang namun tegas. Dan ini bukan permintaan, dokter. Ini keputusan saya sebagai ayah dan pemegang kuasa penuh atas perawatan putra saya. Dr. Suryanto menatap Nuraini dan Putri dengan tatapan mencemooh. Ada kilatan kemarahan dan ketakutan di matanya saat ia mengenali mereka. Pak Hendra, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Metode tidak ilmiah seperti ini bisa membahayakan kondisi Raya yang sudah kritis. Seperti yang Anda katakan sendiri, kondisi Raya sudah terminal dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan medis modern, balas Hendra tajam. Jadi apalagi yang bisa lebih buruk dari itu? Dokter itu terdiam, rahangnya mengeras. Ia menatap Nuraini dengan sorot mata yang penuh kebencian. Kita pernah bertemu sebelumnya. Ya, dokter, jawab Nuraini tenang. Anda pernah memeriksa Putri saya 2 tahun lalu. Anda mengatakan bahwa dia tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Dan saya tetap pada pendapat itu, ucap Dr. Suryanto dingin. Kasus Putri Anda dan kasus Raya sama sekali berbeda. Apa yang Anda lakukan hanyalah kebetulan, bukan penyembuhan. Putri yang sejak tadi diam melangkah maju. Dengan keberanian yang mengejutkan untuk anak seusianya, ia menatap langsung ke mata dokter itu. Jika itu hanya kebetulan, dokter, mengapa Anda menghapus semua catatan medis saya dari sistem rumah sakit? Mengapa Anda meminta petugas puskesmas untuk tidak mencatat kesembuhan saya? Wajah Dr. Suryanto memucat. Hendra menatapnya dengan tatapan menyelidik. Apa maksud semua ini, dokter? Sebelum Dr. Suryanto sempat menjawab, seorang perawat senior bernama Siska mendekati mereka dengan wajah cemas. Pak Hendra, kondisi Tuan Raya mengalami penurunan. Tekanan darahnya menurun dan detak jantungnya tidak stabil. Tanpa menunggu lagi, Hendra mendorong Dr. Suryanto ke samping dan bergegas memasuki ruangan. Diikuti oleh Nuraini dan Putri. Dr. Suryanto hendak protes, tapi tatapan Hendra menghentikannya. Jika terjadi sesuatu pada putraku, karena Anda menghalangi, bantuan saya bersumpah akan menghancurkan karir Anda. Ancam Hendra dengan suara rendah yang mengerikan. Di dalam ruangan, kondisi Raya memang tampak lebih buruk dari sebelumnya. Wajahnya pucat, bibirnya mulai kebiruan, dan monitor di sampingnya menunjukkan angka-angka yang bahkan Hendra tahu tidak normal. Beberapa perawat sibuk menyesuaikan berbagai peralatan medis. Nuraini segera mendekati ranjang Raya. Tatapannya tenang namun penuh konsentrasi. Ia memeriksa wajah, mata, dan tangan anak itu dengan cara yang berbeda dari dokter. Tidak hanya melihat gejala fisik, tapi seolah mencari sesuatu yang lebih dalam. Dia masih di sini, ucap Nuraini pelan. Jiwanya masih terikat dengan tubuhnya, tapi ikatannya semakin lemah. Tanpa membuang waktu, Nuraini membuka tas kainnya dan mengeluarkan beberapa botol kecil berisi minyak wangi. Ia menuangkan beberapa tetes ke telapak tangannya, menggosokkannya hingga hangat, lalu dengan lembut mulai memijat kaki Raya, mulai dari ujung jari hingga ke atas. Putri, tolong ambilkan air hangat, pintanya. Saat Putri kembali dengan baskom, air hangat, Nuraini mengeluarkan beberapa rempah kering dari tasnya dan memasukkannya ke dalam air. Aroma yang kuat namun menyegarkan segera memenuhi ruangan. Apa itu? Tanya Hendra, mengamati setiap gerakan wanita itu. Campuran jahe merah, cengkeh, dan beberapa rempah khusus dari hutan Lombok, jawab Nuraini sambil terus bekerja. Aroma ini akan menstimulasi area tertentu di otak putra Anda. Para perawat menatap dengan campuran keheranan dan skeptisisme. Beberapa tampak ingin mengintervensi, tapi tatapan Hendra membuat mereka mengurungkan niat. Nuraini melanjutkan dengan membasahi kain bersih dengan air rempah tersebut, lalu dengan lembut mengompres dahi, leher, dan dada Raya.
Setelah itu, dengan gerakan yang sangat terlatih, ia mulai memijat titik-titik tertentu di telapak tangan, pergelangan tangan, dan lengan anak itu. "Apa yang sebenarnya Anda lakukan?" tanya salah satu perawat, tidak bisa menahan keingintahuannya. "Menstimulasi jalur saraf dan aliran darah yang tersumbat," jawab Nuraini tanpa menghentikan gerakan tangannya. "Dalam ilmu kami, penyakit seperti ini terjadi karena adanya jalur energi yang terputus. Saya mencoba menghubungkannya kembali." Putri mendekati kepala ranjang Raya. Dengan lembut, ia membisikkan sesuatu di telinga anak itu, kata-kata yang tidak bisa didengar oleh orang lain di ruangan itu. Kemudian ia mulai menyanyikan sebuah lagu lembut dalam bahasa Sasak kuno. Melodinya sederhana, namun menggetarkan hati. Hendra menatap putranya dengan cemas. Sudah hampir 30 menit Nuraini dan Putri bekerja, tapi tidak ada perubahan yang terlihat pada kondisi Raya. Monitor masih menunjukkan angka-angka yang mengkhawatirkan dan wajah putranya masih sepucat sebelumnya. "Apakah ini berhasil?" tanyanya dengan suara bergetar. "Butuh waktu," jawab Nuraini tenang. "Tubuhnya telah lama terbiasa dengan obat-obatan dan stimulasi eksternal. Kami perlu membangkitkan kembali kemampuan alaminya untuk menyembuhkan diri." 1 jam berlalu. Dokter Suryanto sesekali mengintip dari pintu. Wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan kekhawatiran. Beberapa perawat telah diganti oleh shift berikutnya, dan mereka terkejut melihat pemandangan yang tidak biasa di ruangan VVIP tersebut. Tiba-tiba ketika Nuraini sedang memijat titik tertentu di belakang telinga Raya sambil Putri menyanyikan Kidung Ketujuh, sesuatu terjadi. Jari telunjuk Raya bergerak sedikit. "Lihat," seru Hendra melompat dari kursinya. Semua orang di ruangan itu mendekat, menatap tidak percaya. Jari itu bergerak lagi, kali ini lebih jelas. Bukan gerakan refleks atau kejang seperti yang terkadang terjadi sebelumnya, tapi gerakan yang tampak disengaja. "Raya? Nak, kau mendengarku?" Hendra menggenggam tangan putranya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Monitor menunjukkan perubahan, detak jantung Raya mulai stabil, tekanan darahnya perlahan meningkat ke level normal. Nuraini tersenyum kecil tapi tidak berhenti, bekerja. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna keemasan. "Ini madu hutan Sumbawa yang dicampur dengan ekstrak tanaman khusus," katanya sambil meneteskan beberapa tetes ke bibir Raya. "Ini akan membantu memperkuat sistem imunnya dan memberi nutrisi pada sarafnya." Beberapa saat kemudian, keajaiban terjadi. Mata Raya yang selama berbulan-bulan hanya menatap kosong, perlahan terbuka. Ada kilatan kesadaran di sana, bukan tatapan kosong yang biasa, melainkan tatapan yang mengenali. "Pamapai kami," suaranya sangat lemah, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat Hendra jatuh berlutut di samping ranjang, terisak. "Ya nak, Papa di sini," ia menggenggam tangan Raya dengan lembut. "Papa selalu di sini." Nuraini mundur sedikit, memberi ruang bagi ayah dan anak itu. Putri berdiri di sampingnya, senyum kecil menghiasi wajahnya yang berseri. Berita tentang keajaiban di ruangan VVIP segera menyebar ke seluruh rumah sakit. Perawat dan dokter yang tidak bertugas mulai berkumpul di luar, berbisik-bisik dengan penasaran. Dokter Suryanto sendiri berdiri kaku di ambang pintu, wajahnya pucat dan kaku. "Ini tidak mungkin," gumamnya. "Tidak mungkin atau tidak ingin Anda akui?" tanya Nuraini pelan saat melewatinya. Sama seperti yang terjadi pada Putri 2 tahun lalu, mata Dokter Suryanto berkilat marah. "Apa yang kau inginkan? Uang, pengakuan?" "Tidak keduanya," jawab Nuraini tenang. "Yang saya inginkan hanyalah agar pengetahuan ini tidak dilupakan, tidak disingkirkan hanya karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku teks kedokteran Anda." Dokter Suryanto hendak menjawab, tapi terhenti saat melihat Hendra mendekat dengan wajah penuh determinasi. "Dokter, saya ingin berbicara dengan Anda. Sekarang," perintah Hendra dengan nada yang tidak bisa dibantah. Di ruangan kerjanya yang mewah, Dokter Suryanto duduk dengan sikap defensif. Hendra berdiri di hadapannya, tatapannya tajam menusuk. "Jelaskan padaku tentang Putri Pratiwi," tuntut Hendra. "Gadis itu mengatakan bahwa Anda menghapus catatan medisnya. Benarkah itu?"
Dr. Suryanto menelan ludah. Pak Hendra, Anda harus memahami posisi saya. Ilmu kedokteran didasarkan pada bukti dan metodologi ilmiah. Kasus seperti gadis itu. Jawab pertanyaanku, bentak Hendra, menggebrak meja. Dr. Suryanto tersentak. Ya, akunya akhirnya. Saya menghapus catatannya, tapi itu untuk kebaikan. Semua orang. Bayangkan kekacauan yang akan terjadi jika semua pasien menolak perawatan medis konvensional dan beralih ke dukun-dukun. Ini kebaikan semua orang, ulang Hendra tidak percaya, atau kebaikan karirmu dan dana penelitianmu. Berapa banyak kasus lain yang kau sembunyikan? Berapa banyak pasien yang mungkin bisa diselamatkan dengan metode seperti yang dilakukan Nuraini, tapi tidak pernah mendapat kesempatan karena arogansi sepertimu? Dr. Suryanto tidak menjawab, tapi raut wajahnya mengatakan segalanya. Kau tahu, lanjut Hendra, suaranya rendah dan berbahaya. Jika putraku tidak menunjukkan perbaikan seperti sekarang, aku mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran ini. Aku akan terus percaya padamu, pada ilmu kedokteranmu yang katanya sempurna itu. Ilmu kedokteran telah menyelamatkan jutaan nyawa, bela Dr. Suryanto. 1 atau 2 anomali tidak menggugurkan seluruh sistem. Ini bukan tentang menggugurkan sistem, balas Hendra. Ini tentang keangkuhan yang menolak untuk mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, ada pengetahuan di luar apa yang kalian pelajari di sekolah kedokteran mewah kalian. Hendra berjalan ke arah pintu, lalu berhenti dan berbalik. Mulai besok, Raya akan ditangani oleh tim dokter baru. Dan saya akan memastikan bahwa Nuraini dan Putri memiliki akses penuh untuk merawatnya. Jika Anda mencoba menghalangi, saya tidak akan ragu untuk membawa kasus penghapusan data medis ini ke Dewan Kehormatan Kedokteran. Dr. Suryanto menatapnya dengan amarah yang tidak disembunyikan. Anda akan menyesali ini, Pak Hendra. Metode primitif seperti itu tidak akan bertahan lama. Putra Anda akan kembali memburuk, dan saat itu terjadi, jangan harap saya akan membantu. Hendra tersenyum dingin. Kau tahu apa yang menyedihkan, dokter? Kau lebih memilih melihat pasienmu meninggal daripada sembuh dengan cara yang tidak kau pahami. Itulah perbedaan antara kau dan Nuraini. Dia menyembuhkan karena dia peduli. Kau mengobati hanya untuk membuktikan bahwa kau benar. Dengan kata-kata terakhir itu, Hendra meninggalkan ruangan, meninggalkan Dr. Suryanto dalam kesunyian yang mencekam. Di koridor, ia bertemu dengan Nuraini yang baru keluar dari ruangan Raya. Bagaimana keadaannya? Tanya Hendra cemas. Dia tertidur sekarang, jawab Nuraini. Tidur alami bukan karena obat penenang. Ini pertanda baik, tubuhnya mulai mengatur kembali ritme alaminya. Apakah dia akan sembuh total? Tanya Hendra hati-hati, takut berharap terlalu banyak. Nuraini menatapnya dengan lembut. Perjalanannya masih panjang, Pak Hendra, tapi ya saya percaya dia akan sembuh. Namun, itu akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan yang terpenting, cinta dan kepercayaan Anda. Hendra mengangguk. Dadanya dipenuhi oleh harapan yang nyata untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Di luar jendela rumah sakit, matahari sore Jakarta mulai tenggelam, menandai berakhirnya satu hari yang telah mengubah segalanya. Terima kasih, ucapnya tulus. Terima kasih telah membawa harapan kembali ke dalam hidupku. Nuraini hanya tersenyum. Harapan itu tidak pernah pergi, Pak Hendra. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Berita tentang keajaiban di Rumah Sakit Internasional Jakarta menyebar seperti api di padang rumput kering. Para perawat yang menyaksikan momen ketika Raya membuka mata dan memanggil ayahnya tidak bisa menahan diri untuk membagikan kisah itu. Dalam hitungan jam, informasi tersebut telah menjalar dari mulut ke mulut di seluruh rumah sakit. Pagi berikutnya, Hendra tiba di rumah sakit dan terkejut mendapati sekelompok wartawan berkumpul di lobi. Mereka langsung mengerubunginya begitu ia terlihat. Pak Hendra, benarkah putra Anda mengalami kesembuhan ajaib? Apakah benar Anda membawa dukun ke rumah sakit? Bagaimana tanggapan tim medis tentang ini? Dengan bantuan petugas keamanan rumah sakit, Hendra berhasil melewati kerumunan wartawan tanpa memberikan komentar. Di lift, ia bertemu dengan Dr. Anita, kepala rumah sakit yang baru saja mendapat panggilan darurat karena situasi tersebut. Pak,
Hendra, sapanya dengan wajah cemas. Kita perlu bicara tentang apa yang terjadi kemarin. Tentu, jawab Hendra singkat. Ia sudah memperkirakan akan mendapat perlawanan dari manajemen rumah sakit. Di ruangan Dr. Anita, sudah berkumpul beberapa dokter senior dan anggota dewan rumah sakit. Ekspresi mereka campuran antara kekhawatiran, kebingungan, dan pada beberapa orang kemarahan yang tersamar. Pak Hendra, Dr. Anita memulai dengan hati-hati. Kami menghormati Anda sebagai donatur utama rumah sakit ini, tapi apa yang terjadi kemarin telah menciptakan situasi yang kompleks. Membawa praktisi pengobatan tradisional tidak terdaftar ke dalam fasilitas medis modern, kami adalah pelanggaran protokol yang serius. Hendra menatap satu persatu wajah di ruangan itu sebelum menjawab. Saya memahami kekhawatiran Anda semua, tapi izinkan saya mengingatkan bahwa selama 6 bulan terakhir, tim dokter terbaik di rumah sakit ini telah gagal menunjukkan kemajuan apapun dalam kondisi putra saya. Bahkan Dr. Suryanto sendiri mengatakan bahwa kondisinya terminal dan tidak ada harapan. Tetap saja, Pak Hendra, salah satu dokter senior mencoba menyela. Saya belum selesai, potong Hendra tegas. Kemarin, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, putra saya membuka mata dan mengenali saya. Dia menggerakkan jarinya dengan sengaja, bukan gerakan refleks, dan dia mengucapkan kata pertamanya sejak 3 bulan terakhir. Jika itu bukan kemajuan, saya tidak tahu apa definisi kemajuan menurut kalian. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Beberapa dokter saling bertukar pandang, tidak yakin bagaimana merespons. Dr. Anita menghela napas. Kami tidak menyangkal adanya perubahan positif pada kondisi Raya. Yang menjadi perhatian kami adalah metode yang digunakan. Ilmu kedokteran didasarkan pada bukti ilmiah, uji klinis, dan prosedur yang terstandarisasi. Apa yang dilakukan oleh wanita itu tidak memiliki dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak memiliki dasar ilmiah, ulang Hendra dengan nada mengejek. Mungkin maksud Anda belum diteliti dengan metodologi yang Anda anggap sah, karena hasilnya jelas nyata, Dr. Anita. Lebih nyata dari semua janji-janji terapi eksperimental yang telah kalian tawarkan. Suasana di ruangan semakin tegang. Hendra bisa merasakan resistensi kuat dari para dokter, tapi ia tidak peduli. Demi Raya, ia siap melawan seluruh establishment medis jika perlu. Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu, lanjut Hendra. Saya baru mengetahui bahwa Dr. Suryanto telah dengan sengaja menghapus catatan medis seorang pasien, Putri Pratiwi, yang mengalami kesembuhan dari kondisi serupa dengan putra saya. Ini adalah pelanggaran etika medis yang sangat serius. Wajah para dokter memucat. Dr. Anita tampak sangat terkejut. Itu tuduhan yang sangat berat, Pak Hendra. Anda memiliki bukti untuk ini? Saya sedang mengumpulkannya, jawab Hendra tegas, dan saya berharap rumah sakit ini akan bekerja sama dalam investigasi ini, bukan mencoba menutupinya demi reputasi seorang dokter. Dr. Anita terdiam beberapa saat, tampak berpikir keras. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah Pak Hendra, kami akan menginvestigasi tuduhan ini dengan serius. Sementara itu, kami tidak akan menghalangi perawatan alternatif untuk putra Anda dengan syarat tetap di bawah pengawasan tim medis kami. Terima kasih, ucap Hendra, sedikit terkejut dengan keputusan yang relatif cepat itu. Saya juga ingin meminta tim dokter baru untuk Raya. Saya tidak lagi percaya pada Dr. Suryanto. Itu bisa diatur, jawab Dr. Anita. Dr. Wijaya dari Departemen Neurologi Anak bisa mengambil alih kasus Raya. Dia memiliki pendekatan yang lebih terbuka terhadap integrasi pengobatan tradisional dan modern. Setelah pertemuan itu, Hendra merasa seolah telah memenangkan pertempuran penting, meskipun ia tahu perang masih panjang. Ayah segera menuju ke kamar Raya, di mana Nuraini dan Putri sudah menunggu. Bagaimana keadaannya pagi ini? Tanya Hendra penuh harap. Nuraini tersenyum. Dia tidur nyenyak semalaman tanpa bantuan obat penenang. Pagi ini, dia sudah bisa menggerakkan jari-jari tangannya lebih banyak dan matanya fokus mengikuti gerakan kami. Hendra mendekati ranjang Raya. Putranya tampak berbeda hari ini. Ada sedikit warna di pipinya yang biasanya pucat dan tatapannya tidak lagi kosong.
Ketika Raya melihat ayahnya, bibirnya bergerak membentuk senyuman kecil. "Pak, Pak," ucapnya lemah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Hendra. "Ya nak, Papa di sini." Nuraini melanjutkan perawatannya, kombinasi pijat khusus, aromaterapi, dengan rempah tradisional, dan terapi suara di mana Putri menyanyikan kidung-kidung kuno yang menenangkan. Kali ini, beberapa perawat dan dokter baru Raya, Dr. Wijaya, mengamati dengan penuh minat, tidak lagi dengan skeptisisme terang-terangan seperti sebelumnya. Metode ini mirip dengan beberapa terapi fisik modern, komentar Dr. Wijaya, mengamati teknik pijat Nuraini. Titik-titik yang Anda tekan tampaknya sesuai dengan jalur saraf perifer yang kita kenal dalam neurologi. Nuraini tersenyum. Ilmu nenek moyang kami sudah mengenal jalur-jalur ini sejak berabad-abad lalu, meskipun dengan nama dan pemahaman yang berbeda. Dr. Wijaya mengangguk dengan hormat. Saya selalu percaya bahwa kearifan tradisional dan ilmu modern bisa saling melengkapi, bukan bertentangan. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang teknik ini? Sementara Nuraini dan Dr. Wijaya terlibat dalam diskusi profesional yang hangat, Hendra memperhatikan perubahan sikap para staf medis. Kehadiran Nuraini dan Putri tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai fenomena menarik yang layak dipelajari. Pada sore hari, ketika Nuraini sedang mempersiapkan ramuan untuk mandi Raya, seorang perawat senior bernama Siska mendekati Hendra dengan wajah serius. "Pak Hendra, ada yang perlu Anda ketahui," ucapnya dengan suara rendah. "Ini tentang Dr. Suryanto." Hendra mengernyitkan dahi. "Apa itu?" "Saya telah bekerja di rumah sakit ini selama 15 tahun, lanjut Siska. "Dan selama itu, saya menyaksikan beberapa kejanggalan dalam praktik Dr. Suryanto. Kasus Putri Pratiwi bukan satu-satunya yang dihapus dari sistem." Jantung Hendra berdegup kencang. "Kau memiliki bukti?" Siska mengangguk. "Saya selalu membuat salinan fisik untuk catatan pasien-pasien khusus. Kebiasaan lama yang sering ditertawakan di era digital ini, tapi ternyata berguna. Saya memiliki salinan rekam medis Putri dan beberapa pasien lain yang kasusnya tidak biasa." "Tidak biasa bagaimana?" "Pasien-pasien yang sembuh dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan ekonomi bawah, yang tidak memiliki akses atau dana untuk perawatan di rumah sakit besar. Mereka biasanya dirujuk ke puskesmas atau dikirim pulang untuk perawatan paliatif, tapi kemudian sembuh total." Hendra merasakan amarah yang mendalam. "Dan Dr. Suryanto menghapus semua catatan ini? Kenapa?" "Karena itu mengancam reputasi dan pendanaannya," jawab Siska. "Dr. Suryanto mendapatkan jutaan dolar dari perusahaan farmasi untuk menguji obat-obatan eksperimental mereka. Jika terbukti ada metode penyembuhan alternatif yang efektif, terutama untuk penyakit langka seperti yang diderita Raya, seluruh skema penelitiannya bisa runtuh." "Aku butuh bukti-bukti itu," kata Hendra tegas. "Ini bukan hanya tentang Raya lagi. Ini tentang berapa banyak nyawa yang mungkin bisa diselamatkan jika pengetahuan seperti yang dimiliki Nuraini tidak ditekan dan disembunyikan." Siska mengangguk. "Saya akan mengumpulkannya, tapi Pak Hendra, Dr. Suryanto adalah orang berpengaruh dalam komunitas medis. Melawannya tidak akan mudah." "Aku tidak takut," jawab Hendra. "Dulu mungkin aku akan ragu. Tapi setelah melihat putraku membuka mata dan memanggil namaku lagi, tidak ada yang tidak akan kulakukan untuk membongkar kebenaran ini." Sementara itu, di ruangan lain di rumah sakit yang sama, Dr. Suryanto duduk dengan wajah pucat di depan komputernya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghapus lebih banyak file dari sistem rumah sakit, bukti-bukti kasus lain yang mirip dengan Putri Pratiwi. Namun ia menemukan bahwa aksesnya ke sistem telah dibatasi. "Sial!" umpatnya memukul meja dengan frustasi. Telepon di mejanya berdering. Dengan enggan ia mengangkatnya. "Dr. Suryanto, ini Dr. Anita. Saya perlu Anda ke ruangan saya sekarang juga. Ada hal serius yang perlu kita bicarakan tentang tuduhan penghapusan data medis." Dr. Suryanto merasakan dunianya mulai runtuh. Selama bertahun-tahun ia telah membangun reputasi sebagai dokter terkemuka dengan mengorbankan kebenaran. Kini,
Kebenaran itu mengejarnya. Kembali di ruangan Raya, perawatan terus berlanjut dengan hasil yang semakin menakjubkan. Pada hari ketiga, Raya sudah bisa menggerakkan seluruh jari-jarinya. Pada hari kelima, ia mulai menggerakkan pergelangan tangannya. Dan pada hari ketujuh, ia mengucapkan kalimat pertamanya. "Papa, aku lapar." 3 kata sederhana yang membuat semua orang di ruangan itu menangis haru. Hendra memeluk putranya dengan lembut, takut menyakiti tubuhnya yang masih lemah, namun tak bisa menahan luapan emosinya. "Kau akan makan apapun yang kau inginkan, nak," janjinya di sela isak tangis. "Papa akan membawakanmu apapun." Dr. Wijaya, yang telah mengikuti perkembangan Raya dengan penuh minat, tak bisa menyembunyikan ketakjubannya. Ini benar-benar luar biasa. Dalam 7 hari, kemajuannya lebih signifikan daripada selama 6 bulan terapi konvensional. "Ini baru permulaan," kata Nuraini dengan yakin. "Dalam 2 minggu, dia akan bisa duduk. Dalam sebulan, berdiri dengan bantuan. Dan dalam 3 bulan, jika semuanya berjalan lancar, dia akan bisa berjalan lagi." Sementara Raya mengalami kemajuan pesat, investigasi terhadap Dr. Suryanto juga berkembang cepat. Siska telah menyerahkan semua dokumentasi yang ia simpan kepada Dr. Anita dan Komite Etik Rumah Sakit. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, Dr. Suryanto telah secara sistematis menghapus atau memanipulasi catatan medis yang tidak sesuai dengan narasi ilmiah yang ia bangun. Tidak hanya itu, ia juga terbukti menerima dana jutaan dolar dari perusahaan farmasi untuk menguji obat-obatan eksperimental pada pasien tanpa sepenuhnya mengungkapkan risiko. Beberapa obat ini memiliki efek samping serius yang sengaja tidak dilaporkan dalam hasil penelitiannya. Pada akhir minggu, kedua perawatan Raya oleh Nuraini, Dr. Suryanto secara resmi ditangguhkan dari jabatannya. Berita ini menyebar cepat di kalangan staf rumah sakit, menciptakan gelombang kejutan dan introspeksi di komunitas medis Jakarta. Malam itu, Hendra duduk di samping ranjang Raya, mengamati putranya yang kini bisa makan sendiri dengan tangan yang masih gemetar namun semakin kuat. Nuraini dan Putri telah pulang untuk beristirahat, berjanji akan kembali keesokan paginya. "Papa," panggil Raya tiba-tiba, suaranya masih lemah tapi semakin jelas. "Apakah aku akan benar-benar sembuh?" Hendra menggenggam tangan putranya. "Ya, nak, kau akan sembuh. Tante Nuraini dan Putri akan memastikan itu." "Aku menyukai Putri," kata Raya dengan senyum kecil. "Dia menceritakan banyak hal padaku ketika aku masih tidak bisa bergerak. Dia bilang, dia bisa mendengarku bahkan ketika aku tidak bisa bicara." Hendra tertegun. "Benarkah? Apa yang dia katakan?" "Dia bilang aku tidak sendirian, bahwa dia juga pernah seperti aku, terpenjara dalam tubuhnya sendiri. Dia bilang kunci untuk keluar adalah percaya bahwa aku masih di sini, bahwa jiwaku masih terhubung dengan tubuhku." Air mata mengalir di pipi Hendra. Selama berbulan-bulan, ia telah berbicara pada Raya tanpa tahu apakah putranya bisa mendengarnya. Ternyata Raya selalu ada di sana, terjebak dalam tubuhnya sendiri mendengar segalanya. "Papa minta maaf, nak," ucap Hendra dengan suara bergetar. "Maaf karena hampir menyerah. Maaf karena tidak menemukan Nuraini dan Putri lebih cepat." Raya menggeleng lemah. "Tidak apa-apa, Papa, mereka datang tepat waktu." Di luar jendela rumah sakit, langit malam Jakarta dipenuhi bintang-bintang. Pemandangan langka di kota yang biasanya diselimuti polusi. Hendra menatap langit itu dengan perasaan syukur yang mendalam. 2 minggu lalu, dunianya hampir berakhir. Kini harapan dan kehidupan telah kembali, dibawa oleh 2 sosok sederhana yang datang saat semua harapan tampak sirna. Dalam keheningan malam itu, Hendra membuat janji pada dirinya sendiri. Jika Raya sembuh total, ia akan memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Nuraini tidak akan terkubur lagi. Ia akan menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membangun jembatan antara kearifan tradisional dan ilmu kedokteran modern. Jembatan yang mungkin akan menyelamatkan nyawa tak terhitung jumlahnya di masa depan. 1 bulan telah berlalu sejak Nuraini dan Putri pertama kali memasuki
Rumah Sakit Internasional Jakarta. Selama waktu itu, perubahan luar biasa tidak hanya terjadi pada kondisi Raya, tetapi juga pada atmosfer rumah sakit itu sendiri. Pagi itu, Hendra berjalan melewati koridor rumah sakit dengan langkah ringan. Para staf menyapanya dengan senyuman. Hangat bukan lagi rasa takut atau segan yang biasa ia terima sebagai donatur utama. Mereka telah melihat sisi manusiawi dari pria yang dulunya hanya dikenal sebagai taipan bisnis yang dingin dan kalkulatif. Di ruangan Raya, pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya melambung. Putranya sedang duduk di tepi ranjang, dengan bantuan Nuraini dan seorang fisioterapis, mencoba berdiri untuk pertama kalinya dalam 7 bulan. "Papa lihat," seru Raya dengan semangat. Wajahnya yang dulu pucat kini berseri-seri. Meskipun masih terlihat kurus, ada kekuatan dan tekad yang terpancar dari matanya. "Pelan-pelan, Nak." Hendra mendekat dengan cemas sekaligus bangga. "Jangan terburu-buru. Dia lebih kuat dari yang kita kira," kata Nuraini dengan senyum lembut. Semangatnya luar biasa. Dengan gerakan perlahan namun mantap, Raya berdiri, bertumpu pada walker khusus yang disesuaikan dengan tingginya. Kakinya gemetar hebat menahan berat tubuhnya, tapi dia tidak menyerah. Keringat membasahi dahinya saat ia berusaha mengambil langkah pertama. "Aku bisa melakukannya," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Semua orang di ruangan itu menahan napas saat Raya mengangkat kaki kanannya beberapa sentimeter dari lantai, lalu dengan perlahan meletakkannya kembali ke depan. Satu langkah kecil yang terasa seperti lompatan raksasa. "Bravo!" Dr. Wijaya bertepuk tangan, wajahnya berseri-seri. "Ini kemajuan luar biasa, Raya." Hendra tidak bisa menahan air matanya. Ia ingat bagaimana 2 bulan lalu dokter-dokter terbaik mengatakan bahwa putranya tidak akan pernah bangun dari tempat tidur lagi. Kini, Raya berdiri di hadapannya mengambil langkah pertamanya menuju kesembuhan total. Sementara itu, di bagian lain rumah sakit, pertemuan penting sedang berlangsung. Dr. Anita, sebagai kepala rumah sakit, telah mengumpulkan dewan direksi dan beberapa dokter senior untuk membahas temuan dari investigasi terhadap Dr. Suryanto. "Hasil investigasi internal kita menunjukkan pelanggaran etik yang sangat serius." Dr. Anita membuka pertemuan dengan wajah muram. Dr. Suryanto terbukti telah memanipulasi data medis, menghapus catatan pasien, dan yang paling mengkhawatirkan, menerima dana penelitian dengan mengorbankan kesejahteraan pasien. Salah satu anggota dewan, Dr. Rahman, menggelengkan kepala dengan sedih. "Ini mencoreng reputasi rumah sakit kita. Media akan menerkam berita ini." "Justru itulah yang saya ingin bicarakan," lanjut Dr. Anita. "Bagaimana kita merespon situasi ini akan menentukan masa depan institusi kita. Kita bisa mencoba menutupinya, atau kita bisa menghadapinya dengan transparan dan menjadikannya momentum untuk perubahan." Ruangan itu hening saat semua orang merenungkan pilihan tersebut. Menutupi skandal ini mungkin akan melindungi reputasi jangka pendek rumah sakit, tapi risiko kebocoran tetap ada. Di sisi lain, mengakuinya secara terbuka adalah langkah berani yang bisa jadi bumerang. "Saya rasa kita perlu bicara dengan Pak Hendra sebelum mengambil keputusan," usul salah seorang dokter senior. Bagaimanapun putranya adalah pasien utama dalam kasus ini. Dr. Anita mengangguk setuju. "Saya akan memintanya bergabung dengan kita." Kembali di ruangan Raya, latihan berjalan telah berakhir. Meskipun hanya beberapa langkah, itu sangat menguras tenaga Raya. Ia kini berbaring kembali di ranjangnya, tapi senyum puas tidak lepas dari wajahnya. "Besok aku akan mencoba lebih jauh lagi," katanya penuh tekad. Nuraini tersenyum sambil mengoleskan minyak ramuan khusus ke kaki Raya untuk meredakan ketegangan otot. "Sedikit demi sedikit, Nak. Tubuhmu telah lama tidak bergerak, kita perlu membangunkannya dengan lembut." Hendra menerima telepon dari Dr. Anita, memintanya untuk bergabung dalam pertemuan penting. Setelah memastikan Raya dalam perawatan baik, ia menuju ruang rapat di lantai atas rumah sakit. "Pak Hendra," sambut Dr. Anita, "terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kami sedang mendiskusikan langkah yang harus diambil terkait hasil investigasi terhadap Dr. Suryanto." Hendra mendengarkan dengan seksama saat Dr. Anita
menjelaskan temuan-temuan mereka. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa Dr. Suryanto telah menekan hasil positif dari pengobatan alternatif demi mempertahankan pendanaan penelitiannya yang bernilai miliaran rupiah. Kami ingin mendengar pendapat Anda, kata Dr. Anita akhirnya. Sebagai pihak yang paling terdampak oleh tindakan Dr. Suryanto, bagaimana menurut Anda seharusnya kami menangani situasi ini? Hendra terdiam sejenak, mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Beberapa minggu lalu, ia mungkin akan menuntut pembalasan keras, menuntut Dr. Suryanto hingga ke pengadilan, menghancurkan karirnya, bahkan mungkin menggugat rumah sakit. Tapi kini, setelah menyaksikan pemulihan putranya dan belajar tentang kearifan Nuraini, ia melihat situasi ini dengan perspektif berbeda. Saya pikir ini adalah kesempatan, kata Hendra akhirnya. Bukan hanya untuk menghukum satu orang, tapi untuk mengubah sistem yang memungkinkan hal seperti ini terjadi. Para dokter dan anggota dewan saling berpandangan, tidak menyangka akan mendengar respon seperti itu dari seorang pria yang terkenal, keras dan tanpa kompromi dalam bisnis. Maksud Anda? Tanya Dr. Anita. Masalahnya bukan hanya Dr. Suryanto, jelas Hendra, tapi cara kita memandang kesehatan dan penyembuhan. Keangkuhan kita dalam menolak pengetahuan yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku teks kedokteran modern. Ia melanjutkan dengan suara yang semakin yakin. Saya mengusulkan agar rumah sakit ini mengadakan konferensi pers. Kita akan mengakui apa yang terjadi secara transparan, menunjukkan bahwa kita tidak mentolerir pelanggaran etik, dan yang terpenting mengumumkan inisiatif baru, program integrasi antara kedokteran modern dan kearifan pengobatan tradisional. Usulan itu disambut dengan keheningan terkejut sebelum beberapa orang mulai mengangguk setuju. Ini bisa menjadi terobosan, kata Dr. Wijaya, yang telah bekerja dekat dengan Nuraini selama perawatan Raya. Kita bisa menjadi pelopor dalam pendekatan holistik terhadap kesehatan, alih-alih bertahan dengan paradigma yang kaku. Diskusi berlanjut selama berjam-jam, merinci bagaimana program ini akan diimplementasikan. Pada akhirnya keputusan bulat diambil. Rumah Sakit Internasional Jakarta akan mengadakan konferensi pers dalam 3 hari, mengumumkan pembentukan Pusat Integrasi Kedokteran Modern dan Tradisional yang pertama di Indonesia. Saat Hendra kembali ke ruangan Raya, ia menemukan putranya sedang berbincang seru dengan Putri. Gadis kecil itu telah menjadi teman dekat Raya, membantunya tidak hanya dalam pemulihan fisik, tapi juga memberinya semangat dan teman sebaya yang bisa ia ajak bicara. Papa, panggil Raya ceria. Putri bercerita tentang sekolahnya. Mereka punya klub sains yang keren, kapan aku bisa kembali ke sekolah? Hendra tersenyum lebar. Ini pertama kalinya Raya berbicara tentang masa depan dengan antusiasme seperti itu. Bukti bahwa ia tidak hanya pulih secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Segera nak, mungkin semester depan jika kemajuanmu tetap seperti ini. Nuraini, yang sedang menyiapkan ramuan untuk mandi sore Raya, mengangguk setuju. Dia berkembang sangat pesat, lebih cepat dari yang saya perkirakan. Itu karena aku punya guru hebat, kata Raya tersenyum pada Nuraini dan Putri, dan Papa yang selalu percaya padaku. Malam itu, setelah Raya tertidur, Hendra mengundang Nuraini ke kafetaria rumah sakit untuk berbicara serius. Ia menceritakan tentang pertemuan dengan Dewan Rumah Sakit dan keputusan yang telah diambil. Mereka ingin Anda menjadi bagian dari program baru ini, kata Hendra, sebagai konsultan utama untuk integrasi pengobatan tradisional. Nuraini tampak terkejut. Tapi saya hanya seorang belian sederhana, Pak Hendra. Saya tidak punya gelar atau sertifikat. Justru itulah intinya, jawab Hendra. Pengetahuan Anda tidak berasal dari institusi formal, tapi dari warisan kearifan yang telah terbukti efektivitasnya. Rumah sakit ini siap belajar dari Anda, Nuraini. Nuraini terdiam, tampak memikirkan tawaran itu dengan serius. Bagaimana dengan Putri? Pendidikannya. Dia akan mendapatkan beasiswa penuh di sekolah terbaik, janji Hendra. Dan kalian berdua akan memiliki tempat tinggal yang layak di dekat rumah sakit. Mata Nuraini berkaca-kaca. Saya tidak pernah bermimpi akan dihargai. Seperti ini, Pak Hendra. Selama bertahun-tahun,
kami hanya dipandang sebagai dukun atau penipu oleh masyarakat modern. Itu akan berubah sekarang, kata Hendra yakin. Kita akan mengubahnya bersama. 3 hari kemudian, lobi utama Rumah Sakit Internasional Jakarta dipenuhi wartawan dari berbagai media nasional dan internasional. Meja panjang telah disiapkan di panggung kecil dengan mikrofon dan logo rumah sakit sebagai latar belakang. Dr. Anita membuka konferensi pers dengan pernyataan tegas tentang hasil investigasi terhadap Dr. Suryanto. Ia tidak menutupi kenyataan bahwa salah satu dokter senior mereka telah melakukan pelanggaran etik serius, tapi ia juga menekankan komitmen rumah sakit untuk transparansi dan akuntabilitas. Kami telah menyerahkan semua bukti kepada Konsil Kedokteran Indonesia, jelasnya, dan kami mendukung penuh proses hukum yang akan berjalan. Kemudian, Hendra Wijaya mengambil mikrofon. Untuk pertama kalinya, publik melihat sisi personal dari pengusaha yang terkenal keras dan tertutup itu. 6 bulan lalu, putra saya, Raya, didiagnosis dengan sindrom neuromotor langka yang menurut kedokteran modern tidak dapat disembuhkan. Ia memulai, suaranya penuh emosi. Sebagai ayah, saya mencoba segala cara. Membawa putra saya ke rumah sakit terbaik, memanggil spesialis dari luar negeri, menghabiskan miliaran rupiah untuk perawatan eksperimental. Tapi tidak ada yang berhasil. Ia menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Kemudian saat semua harapan tampak hilang, saya bertemu dengan 2 orang luar biasa. Nuraini Pratiwi dan putrinya Putri. Dengan pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun, mereka berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi medis tercanggih, membawa putra saya kembali. Kamera-kamera berkedip saat Hendra mempersilakan Nuraini untuk berbicara. Dengan pakaian tradisional Sasak yang sederhana namun elegan, Nuraini berdiri di podium dengan ketenangan yang menginspirasi. Saya bukan di sini untuk menentang ilmu kedokteran modern, kata Nuraini jelas. Saya percaya bahwa pengetahuan adalah satu, hanya cara kita mendekatinya yang berbeda. Ilmu nenek moyang kami telah menyembuhkan orang selama berabad-abad, berdampingan dengan apa yang kini disebut sebagai kedokteran modern. Lalu, momen yang paling ditunggu tiba. Pintu belakang auditorium terbuka dan Raya muncul berjalan perlahan dengan bantuan walker dan didampingi oleh Putri di sisinya. Seluruh ruangan terdiam menyaksikan anak yang beberapa minggu lalu terbaring koma. Kini berjalan menuju panggung dengan langkah perlahan namun mantap. Ini putra saya, Raya Wijaya, kata Hendra dengan suara bergetar oleh kebanggaan. Bukti hidup dari apa yang dapat dicapai ketika kita membuka pikiran dan hati kita terhadap berbagai bentuk pengetahuan dan penyembuhan. Kamera-kamera berkedip liar mengabadikan momen bersejarah itu. Beberapa wartawan bahkan tidak bisa menahan air mata mereka, terharu menyaksikan pemandangan itu. Dr. Anita kemudian mengumumkan pembentukan Pusat Integrasi Kedokteran Modern dan Tradisional dengan Nuraini Pratiwi sebagai konsultan utama. Pusat ini akan meneliti, mendokumentasikan dan mengintegrasikan metode penyembuhan tradisional yang efektif ke dalam praktik kedokteran modern. Ini bukan tentang menggantikan satu dengan yang lain, tegas Dr. Anita, tapi tentang menggabungkan yang terbaik dari keduanya untuk kebaikan pasien, yang seharusnya selalu menjadi fokus utama kita. Konferensi pers itu disiarkan langsung ke seluruh Indonesia dan bahkan mendapat liputan internasional. Dalam hitungan jam, cerita tentang kesembuhan ajaib Raya dan perubahan paradigma di Rumah Sakit Internasional Jakarta menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Malam itu, setelah kehebohan pers mereda, Hendra duduk bersama Raya di taman rumah. Sakit. Langit Jakarta tampak cerah dengan bintang-bintang berkedip di kejauhan. Papa, kata Raya pelan, aku ingin menjadi dokter suatu hari nanti. Hendra menoleh, terkejut. Dokter? Ya, angguk Raya yakin. Tapi bukan dokter biasa. Aku ingin menjadi dokter yang juga memahami apa yang diajarkan Tante Nuraini. Aku ingin membantu orang seperti aku dulu. Hendra memeluk putranya dengan lembut, hatinya penuh dengan cinta dan kebanggaan. Kau akan menjadi dokter terhebat, nak. Papa yakin itu. Di sudut lain taman,
Nuraini dan Putri duduk berdampingan, memandang ibu dan anak itu dengan senyum. "Bahagia, Ibu," bisik Putri. "Apakah Ibu senang dengan semua ini?" Nuraini menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Senang, sayang. Bukan karena pengakuan atau fasilitas yang kita dapatkan, tapi karena akhirnya pengetahuan nenek moyang kita akan membantu lebih banyak orang. Itulah yang selalu jadi impian Ibu." Malam itu 4 orang yang dulunya asing satu sama lain, kini terhubung oleh ikatan yang lebih kuat dari darah. Ikatan pengalaman, perjuangan, dan harapan yang terpenuhi. Di bawah langit Jakarta yang sama, mereka menatap masa depan dengan keyakinan baru, bahwa kadang-kadang keajaiban datang dari tempat yang paling tidak terduga. 5 tahun kemudian, Gedung Pusat Integrasi Kedokteran Modern dan Tradisional, PIKMT, berdiri megah di kawasan Kuningan, Jakarta. Arsitekturnya unik, perpaduan desain modern dengan sentuhan tradisional Indonesia yang kental. Dinding kaca yang menjulang tinggi dihiasi ukiran kayu khas Nusantara. Taman-taman kecil dengan tanaman obat tradisional tersebar di sekeliling gedung, menciptakan oasis hijau di tengah kepadatan ibu kota. Pagi itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi utama. Hendra Wijaya yang kini berusia 50 tahun, keluar dari mobil dengan penampilan yang jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Rambutnya mulai beruban di beberapa bagian, tapi matanya memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan yang tidak dimilikinya dulu. Setelan bisnis yang selalu ia kenakan kini digantikan dengan kemeja batik elegan dan celana santai. "Selamat pagi, Pak Hendra," sapa resepsionis dengan ramah. "Mereka sudah menunggu Anda di auditorium." Hendra mengangguk dan berjalan menuju lift. Hari ini adalah hari istimewa, peringatan 5 tahun berdirinya PIKMT, sekaligus peluncuran buku pertama yang mendokumentasikan integrasi kedokteran modern dan tradisional dalam penanganan kasus-kasus neurologis langka. Di dalam lift, Hendra merenung tentang perjalanan luar biasa selama 5 tahun terakhir. Setelah konferensi pers bersejarah itu, perubahan terjadi dengan cepat. Dana mengalir deras tidak hanya dari Wijaya Group, tapi juga dari berbagai institusi kesehatan nasional dan internasional yang tertarik dengan konsep baru ini. Dalam 2 tahun PIKMT telah berdiri sebagai institusi independen yang berafiliasi dengan Rumah Sakit Internasional Jakarta. Lebih dari 300 praktisi pengobatan tradisional dari seluruh Indonesia telah diidentifikasi, diteliti dan diintegrasikan ke dalam sistem. Pengetahuan mereka didokumentasikan secara ilmiah, metode mereka diuji dalam kerangka riset modern, dan hasilnya dipublikasikan dalam jurnal-jurnal kedokteran terkemuka. Lift berhenti di lantai 15. Saat pintu terbuka, Hendra disambut oleh pemandangan yang membuat hatinya hangat. Di lorong panjang menuju auditorium, dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto pasien yang telah sembuh. Berkat pendekatan integratif PIKMT, anak-anak yang dulu lumpuh kini berlari, orang dewasa yang dulu terbaring kini berdiri tegak, wajah-wajah yang dulu putus asa kini penuh harapan. "Papa," sebuah suara energik terdengar dari kejauhan. Hendra menoleh dan melihat Raya, kini berusia 19 tahun, berlari kecil ke arahnya. Pemuda gagah itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda pernah menderita penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Ia tumbuh menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan penuh semangat. "Hei nak," Hendra memeluk putranya, "sudah siap untuk hari besar ini?" Raya mengangguk antusias. "Presentasiku sudah siap. Tim dokumentasi juga sudah menyiapkan video pendek tentang perjalanan PIKMT. Oh, dan Putri baru saja menyelesaikan koordinasi dengan para belian yang datang dari berbagai daerah." Mendengar nama itu, Hendra tersenyum. Putri yang kini berusia 17 tahun telah tumbuh menjadi gadis cerdas yang mengesankan. Berkat beasiswa penuh dari Yayasan Wijaya, ia bersekolah di salah satu SMA internasional terbaik di Jakarta dengan nilai akademis yang selalu membanggakan. Namun di luar sekolah ia tetap membantu ibunya di PIKMT, menjadi jembatan sempurna antara dunia modern dan tradisional. "Di mana Nuraini?" tanya Hendra. "Ibu sedang memberikan orientasi kepada dokter-dokter magang baru," jawab Raya. "Kau tahu bagaimana dia selalu mendahulukan pendidikan." Hendra mengangguk paham.
Nuraini telah berubah dari seorang belian sederhana menjadi guru yang dihormati di kalangan medis. Kerendahan hatinya tidak berubah, tapi otoritasnya dalam pengobatan tradisional kini diakui secara luas. Ia telah menerbitkan 3 buku, menjadi pembicara di konferensi internasional, dan bahkan menerima penghargaan dari WHO untuk kontribusinya dalam pengembangan integrasi kedokteran. Saat Hendra dan Raya memasuki auditorium, ruangan besar itu sudah hampir penuh. Para tamu berasal dari berbagai latar belakang, dokter, peneliti, praktisi pengobatan tradisional, pejabat pemerintah, dan media. Di bagian depan, Hendra bisa melihat Dr. Anita dan tim manajemen Rumah Sakit Internasional Jakarta yang kini menjadi model percontohan integrasi kedokteran di Asia Tenggara. "Oh, itu Putri," bisik Raya menunjuk ke arah panggung, di mana Putri sedang mengatur beberapa dokumen dan memastikan mikrofon berfungsi dengan baik. Gadis itu menoleh dan melambai saat melihat mereka. Dalam balutan kebaya modern yang elegan, Putri tampak jauh berbeda dari gadis kecil penjual tisu yang ditemui Hendra di taman 5 tahun lalu. Namun sorot matanya yang tenang dan bijaksana tetap sama, warisan dari ibunya dan tradisi yang ia pegang teguh. "Pak Hendra, Raya," panggil Putri, menghampiri mereka. "Ibu mencari kalian. Acara akan dimulai dalam 15 menit. Mereka mengikuti Putri ke ruang persiapan di belakang panggung, di mana Nuraini sedang berbicara dengan beberapa orang tua berpakaian tradisional, para belian dari berbagai daerah di Indonesia yang diundang khusus untuk acara ini. "Ah, Pak Hendra," Nuraini menyambut dengan senyum hangat. Meski 5 tahun telah berlalu, wanita itu tampak tidak banyak berubah. Rambutnya mungkin sedikit lebih beruban, tapi aura kearifan dan kedamaian yang memancar darinya semakin kuat. "Nuraini," Hendra mengangguk hormat. "Semua sudah siap?" "Ya." "Hanya ada sedikit kegugupan dari beberapa belian," jawab Nuraini. "Mereka tidak terbiasa berbicara di depan umum, apalagi di tempat semewah ini." "Mereka akan baik-baik saja," yakin Hendra. "Ini hari mereka untuk didengar dan dihargai." Tak lama kemudian acara dimulai. Dr. Anita membuka dengan pidato ringkas tentang perjalanan PIKMT selama 5 tahun. Layar besar di belakangnya menampilkan statistik mengesankan. Lebih dari 1.200 pasien telah ditangani dengan pendekatan integratif, dengan tingkat kesuksesan 78% lebih tinggi dibandingkan metode konvensional untuk kasus-kasus serupa. Hari ini, kami dengan bangga meluncurkan buku pertama dari seri dokumentasi ilmiah kami, umumnya, berjudul Jembatan Penyembuhan, Integrasi Kedokteran Modern dan Kearifan Tradisional dalam Penanganan Gangguan Neurologis Langka, ditulis oleh tim peneliti PIKMT di bawah bimbingan Ibu Nuraini Pratiwi dan Dr. Wijaya. Tepuk tangan memenuhi ruangan saat Nuraini dan Dr. Wijaya naik ke panggung untuk menerima kopi pertama buku tersebut. Buku tebal dengan sampul bergambar siluet tangan modern dan tradisional yang saling bertaut itu merupakan kulminasi dari 5 tahun penelitian intensif. "Ini hanya awal," kata Nuraini dalam sambutannya. "Pengetahuan nenek moyang kami yang telah teruji selama berabad-abad akhirnya didokumentasikan dengan bahasa yang dipahami dunia modern. Bukan untuk menggantikan kedokteran modern, tapi untuk memperkayanya." Setelah beberapa sambutan lainnya, tibalah momen yang paling ditunggu-tunggu, presentasi dari Raya Wijaya. Pemuda itu naik ke panggung dengan percaya diri, berdiri tegak tanpa bantuan, sebuah keajaiban mengingat kondisinya 5 tahun lalu. "Nama saya Raya Wijaya," ia memulai dengan suara jelas. 5 tahun lalu, saya didiagnosis dengan sindrom Wijaya Kusuma, gangguan neurologis langka, yang menurut kedokteran modern saat itu tidak dapat disembuhkan. Saya kehilangan kemampuan untuk bergerak, berbicara, bahkan bernapas secara mandiri. Layar di belakangnya menampilkan foto Raya 5 tahun lalu, terbaring di ranjang rumah sakit, tubuh kurus dikelilingi berbagai alat medis, tatapan mata kosong. "Dokter, terbaik di negeri ini, dan luar negeri mengatakan bahwa saya tidak memiliki harapan," lanjutnya, "hingga seorang gadis kecil
dan ibunya hadir dalam hidup saya. Foto berganti menjadi gambar Nuraini dan Putri di samping ranjang raya, sedang melakukan terapi tradisional. Mereka tidak memiliki gelar kedokteran, mereka tidak memiliki peralatan canggih. Yang mereka miliki adalah pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, keyakinan yang kuat, dan cinta yang tulus. Raya melanjutkan presentasinya dengan menjelaskan bagaimana integrasi antara perawatan medis modern dan terapi tradisional Sasak Lombok yang diterapkan Nuraini berhasil memulihkannya secara bertahap. Ia menunjukkan data ilmiah, hasil scan otak yang membuktikan regenerasi sel saraf, dan video dokumentasi kemajuannya dari tidak bisa bergerak sama sekali hingga bisa berjalan kembali. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda semua sebagai bukti hidup dari apa yang bisa dicapai ketika kita membuka pikiran dan hati terhadap berbagai bentuk pengetahuan, kata Raya mengakhiri presentasinya. Dan saya dengan bangga mengumumkan bahwa mulai musim gugur tahun depan, saya akan memulai pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia dengan spesialisasi neurologi dan kedokteran integratif. Gemuruh tepuk tangan memenuhi auditorium. Banyak yang berdiri, memberikan standing ovation untuk pemuda yang telah menginspirasi berdirinya PIKMT dan revolusi dalam dunia kedokteran Indonesia. Saat acara formal berakhir dan para tamu menikmati jamuan di lobi, Hendra menemukan dirinya berdiri di balkon luar, memandang kota Jakarta yang berkilauan di kejauhan. Langit sore berwarna keemasan, seolah alam turut merayakan pencapaian hari ini. Ternyata Bapak di sini, suara lembut Nuraini terdengar di belakangnya. Saya mencari Bapak sejak tadi. Hendra berbalik dan tersenyum, hanya mencari udara segar. Acara tadi sangat sukses, Nuraini. Kau seharusnya bangga. Kita semua seharusnya bangga. Koreksi Nuraini, berdiri di sampingnya menghadap pemandangan kota. Tanpa dukungan dan keterbukaan pikiran Bapak, semua ini tidak akan terjadi. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati keheningan yang nyaman. Kau tahu, kata Hendra akhirnya, dulu aku berpikir bahwa kekuasaan dan uang adalah segalanya, bahwa dengan kekayaan aku bisa membeli apa saja, termasuk kesembuhan untuk putraku. Nuraini mendengarkan dengan tenang. Tapi kemudian aku bertemu denganmu dan Putri, lanjut Hendra. Dan aku belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta, keyakinan, kearifan, dan kemampuan untuk melihat melampaui batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri. Bapak adalah orang yang bijaksana, kata Nuraini. Banyak orang kaya dan berkuasa yang tidak akan pernah bisa melepaskan ego mereka seperti yang Bapak lakukan demi putra Bapak. Hendra menggeleng. Bukan hanya demi Raya. Apa yang kita bangun di sini? Nuraini, PIKMT, dokumentasi pengetahuan tradisional, integrasi dengan ilmu modern, ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan. Ini jauh lebih besar dari kita semua. Percakapan mereka terhenti saat Raya dan Putri bergabung di balkon. Kedua remaja itu tampak berseri-seri setelah menerima begitu banyak pujian dari para tamu. Papa, Bu Nuraini, panggil Raya bersemangat. Menteri Kesehatan baru saja mengumumkan bahwa model PIKMT akan direplikasi di 5 kota besar lainnya tahun depan. Mereka ingin membuat jaringan pusat kesehatan integratif di seluruh Indonesia. Nuraini tersenyum bangga. Itu berita luar biasa. Dan ada lagi, tambah Putri, matanya berbinar. Profesor Tanaka dari Universitas Tokyo ingin mengundang kita untuk berbagi pengalaman di Kongres Kedokteran Alternatif Asia bulan depan. Katanya, model integrasi kita adalah yang paling sukses di Asia Tenggara. Hendra merangkul Raya dengan bangga. 5 tahun lalu ia hampir kehilangan putra tunggalnya. Kini Raya tidak hanya sehat, tapi juga tumbuh menjadi pemuda visioner yang akan melanjutkan misi penting ini ke generasi berikutnya. Jadi apa langkah selanjutnya? Tanya Hendra, memandang ke arah 3 orang yang telah mengubah hidupnya secara fundamental. Ekspansi ke daerah terpencil, jawab Nuraini tanpa ragu. Masih banyak belian dan tabib tradisional di pelosok Indonesia yang memiliki pengetahuan berharga tapi tidak terdokumentasi. Kita perlu menjangkau mereka sebelum pengetahuan itu hilang selamanya. Penelitian lebih mendalam tentang neuroplastisitas dan efek terapi suara tradisional, tambah Raya, menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini dengan serius.
Ada hubungan menarik antara frekuensi tertentu dalam kidung sasak dengan aktivitas otak yang perlu kita teliti lebih jauh. Dan pendidikan, kata Putri, tidak mau kalah. Kita perlu mengintegrasikan konsep kedokteran holistik ini ke dalam kurikulum Fakultas Kedokteran. Generasi dokter masa depan harus tumbuh dengan pemahaman bahwa ada banyak jalan menuju penyembuhan. Hendra mengangguk, terkesan dengan visi mereka yang jelas. Sepertinya kita memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Bukan pekerjaan rumah, Pak. Hendra, koreksi Nuraini dengan senyum bijak. Tapi perjalanan untuk menjembatani dua dunia yang seharusnya tidak pernah terpisah, pengetahuan modern dan kearifan tradisional. Saat matahari mulai tenggelam di horizon Jakarta, 4 sosok itu berdiri berdampingan di balkon PIKMT, memandang ke masa depan dengan keyakinan dan harapan. Mereka tidak lagi terikat oleh status sosial atau latar belakang yang berbeda. Mereka dipersatukan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Pengalaman bersama melawan keterbatasan, keajaiban penyembuhan, dan komitmen untuk membawa pengetahuan itu kepada lebih banyak orang. Di suatu tempat di Lombok, seorang belian tua tersenyum dalam tidurnya, seolah bisa merasakan bahwa warisan pengetahuan yang ia jaga selama hidupnya kini telah menemukan jalan untuk hidup abadi. Di ruang ICU sebuah rumah sakit di Surabaya, seorang anak kecil dengan diagnosis terminal tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah seorang dokter muda mencoba teknik pijat yang ia pelajari dari program PIKMT. Dan di sebuah desa terpencil di Kalimantan, seorang tabib tradisional yang selama ini dicemooh oleh petugas kesehatan setempat menerima surat resmi dari Jakarta, mengundangnya untuk berbagi pengetahuan yang telah ia warisi selama 7 generasi. Keajaiban yang dulu tersembunyi kini mulai terungkap, satu persatu menyentuh kehidupan dan membawa harapan ke tempat-tempat di mana harapan telah lama hilang. Raya menatap langit yang mulai dipenuhi bintang.